biasanya yang dipenuhi bintang dan bulan purnama. Malam itu gelap gulita, mungkin bulan purnama dan bintang tidak mau menerangi malam para bandit nyawa. Malam itu mencekam dengan suara lolongan anjing dan burung-burung malam. Namun tidak mematahkan niat orang-orang PKI untuk melaksanakan kudetanya. Di tempat itu obor api dinyalakan sebagai penerangan para prajurit PKI. Aidit sebagai otak dalam gerakan ini memerintahkan Letkol Untung sebagai komando gerakan. Sebagai komando pergerakan, Letkol Untung memerintahkan kepada para prajuritnya untuk membawa para jenderal dan antek-anteknya yang memiliki rencana untuk menjadikan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal itu ditentang oleh prajurit PKI. Letkol Untung membagi prajuritnya untuk membawa 7 jenderal itu hidup atau mati untuk menandatangani surat perjanjian yang dibuat mereka atas ketidaksetujuannya. Para prajurit ini masing-masing dipimpin oleh seorang sersan. Arloji di tangan Letkol Untung menunjukkan angka 3 dini hari. Ia memerintahkan prajuritnya untuk bergerak mulai dari sekarang. Mereka berbondong-bondong menaiki truk yang akan digunakan untuk menculik jenderal-jenderal presiden. 1, 2, 3. Salah satu rumah yang dituju oleh rombongan PKI adalah rumah Sang Jenderal Ahmad Yani. Waktu itu dalam keadaan yang hening, saat semua orang yang ada di rumah jenderal sedang tertidur pulas, tiba-tiba datang para rombongan PKI menggedor-gedor pintu rumah Sang Jenderal. Saat itu salah satu anaknya yaitu Irawan Suraedi mendengar gedoran pintu, lalu datang untuk menilik siapa yang menggedor pintu pagi-pagi buta seperti ini. Edi, di mana anak kecil yang tidak tahu apa-apa, dihadang oleh rombongan Cakrawirawa. Salah satu orang dari rombongan itu meminta kepada Edi untuk membangunkan sang ayahanda. Tolong Bapak dibangunin, Bapak dipanggil sama presiden, kata salah seorang yang dari rombongan itu. Bapak dipanggil sama presiden, tanya salah satu dari rombongan tersebut. Anak kecil itu lalu berlari ke kamar dan memanggil ayahandanya yang sedang tertidur pulas. Setelah dipanggil oleh anaknya, Ahmad Yani berhadapan dengan rombongan Cakrawirawa yang terlihat sangat menyeramkan seperti monster di malam hari. Jenderal dipanggil oleh presiden. Baiklah, saya akan mandi dulu. Tidak usah mandi, jenderal. Ini sangat penting. Baiklah, saya akan mencuci muka terlebih dahulu kalau begitu. Salah satu orang rombongan Cakrawirawa menahan tangan jenderal untuk tidak usah bebersih diri. Kala itu jenderal menepis tangan prajurit itu. Kamu ini siapa? Bagaimana bisa saya bertemu dengan presiden tapi penampilan saya seperti ini? Dengan nada yang sedikit tinggi, menunjukkan raut muka yang sedikit menunjukkan amarah, lalu memukul salah satu prajurit menggunakan pistol yang ada di samping prajurit tersebut. 1, 2, 3. Ahmad Yani lalu berbalik dan ingin membersihkan muka, tetapi saat melangkahkan satu kakinya meninggalkan prajurit itu, tak disangka pistol-pistol yang sangat menyeramkan itu mengeluarkan bunyi. Dini hari pada tanggal 1 Oktober 1965, anggota Cakrawirawa yang menyebut dirinya sebagai Gerakan 30 September mendatangi rumah Haryono di Jalan Prambanan nomor 8. Istrinya terbangun oleh sekelompok orang yang mengatakan bahwa suaminya telah dipanggil oleh Presiden Soekarno. Maryamni, istri Jenderal Haryono, kembali ke kamar tidur, mengunci pintu. Dari jendela rumah Jenderal Panjaitan terdapat beberapa truk dan rumahnya sudah dikepung puluhan orang berseragam. Orang-orang berseragam itu adalah pasukan Cakrawirawa. Mereka memaksa masuk ke rumah dan menembak adik DI Panjaitan di lantai 1 rumah. Suara sepatu boot terdengar masuki rumah. Pasukan Cakrawirawa ini berteriak, "Bapak Jenderal, Bapak Jenderal."
Karena tidak ada satu sahutan, pasukan ini menembak peluru pada peralatan kaca di rumah. Di sebuah kamar yang terdapat tanda salib itu, Jenderal D.I. Panjaitan mengenakan seragam kebanggaannya. Mariaki Panjaitan, istri Jenderal D.I. Panjaitan, sudah was-was dengan kedatangan para pasukan Cakrabirawa. D.I. Panjaitan memeluk istrinya menandakan bahwa ini akan baik-baik saja. Beliau lantas memeluk anak-anaknya yang sudah berjajar di depan pintu kamar. Beliau akhirnya turun ke bawah dengan berseragam lengkap. Setelah itu, beliau lebih memilih untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa, menautkan kedua tangannya seakan tak gentar dan tak menghiraukan pasukan Cakrabirawa ini. Hingga akhirnya pasukan Cakrabirawa menembak mati D.I. Panjaitan di tempat. Kejadian ini disaksikan oleh anak beliau, Catherine, dari jendela lantai 2. Begitu menyelis selanjutnya menyaksikan ayahnya ditembak dan jasadnya diseret. Ia lantas turun, namun yang tersisa hanyalah darah ayahnya. Ia menangis dan melumuri tubuhnya dengan darah ayahnya. Kendaraan-kendaraan besar yang mengangkut para jenderal berbondong-bondong menuju markas PKI. Seorang kapten pasukan Cakrabirawa itu melapor kepada Letkol Untung tentang misi yang dilakukannya hari ini. Lapor komandan, semua jenderal sudah akan bawa ke sini. Di antaranya 3 sudah mati dan 4 di antaranya masih hidup. Begitu kiranya laporan ketua pasukan Cakrabirawa ini. Mayat para jenderal yang mati itu diseret di depan rakyat pendukung PKI. Banyak dari rakyat-rakyat ini yang mengejek, bahkan ada yang melempar sendal pada mayat-mayat jenderal yang lewat. Besar sekali pengaruh PKI hingga menyebabkan rakyat jelata yang tidak tahu apapun membenci perwira negaranya. Pierre Tendean datang. Mata perwira Pierre Tendean sudah tertutup oleh kain merah. Beliau lalu diikat bersama pohon. Kedatangan Jenderal Sutoyo, Siswondo Parman, dan Suprapto ini matanya juga sudah tertutup kain merah. Mereka ditempatkan di ruangan yang sama, berbeda dengan Pierre Tendean yang diikat di pohon. Di dalam suatu ruangan yang terdiri dari 3 jenderal yang hidup itu, dilepasnya kain penutup atau oleh pasukan Cakrabirawa. Semua petinggi PKI di situ. Salah satu dari mereka berkata, "Kain itu warna merah jenderal, seperti warna darah. Warna merah itu melambangkan amarah." Seorang wanita di antara petinggi PKI itu membawa pisau dan menuju ke arah Jenderal Suprapto. Wanita itu menyayat mata Jenderal Suprapto dan berkata, "Penderitaan itu pedih jenderal, pedih. Rasakan sayatan pisau ini. Penderitaan ini tidak seperti penderitaan rakyat. Kalian harus menandatangani surat pernyataan. Kalian harus menandatangani surat persetujuan adanya Dewan Jenderal," kata wanita itu lagi. Kini ia sudah menghadap semua jenderal. Tidak ada jawaban dari para jenderal, hanya terdengar rintihan Jenderal Suprapto akibat sayatan tadi. Hal ini menyebabkan para petinggi PKI marah besar. Para jenderal dari awal memang tidak setuju dengan adanya Dewan Jenderal. Ditusuknya Jenderal Sutoyo dengan samurai tajam di bagian belakang tepat mengenai organ beliau. Beliau tak gentar hanya untuk menyetujui Dewan Jenderal. Bahkan nyawanya saja bisa direnggut seperti itu. Ketika samurai itu dilepaskan, darah mulai mengalir membasahi tubuh beliau. Tak kuat menahan rasa sakit, beliau pun jatuh dan meninggal tanpa mengatakan sepatah kata pun. Jenderal Siswondo Parman dihadapkan seorang petinggi PKI yang membawa arit di tangannya. Petinggi PKI itu berkata, "Mohon maaf jenderal, sepertinya barang saya ingin memahat wajah Anda." Barang yang dimaksud petinggi itu adalah arit tajam.
arit itu benar-benar memberi pahatan pada wajah beliau. Wajah hasil pahatan arit itu diwarnai merah darah yang sangat mengerikan. Jenderal Siswondo Parman mulai kehilangan kesadarannya dan melihat di depannya Jenderal Suprapto ditembak hingga tewas oleh petinggi PKI. Seseorang berjalan ke arahnya, orang yang sama yang menembakkan peluru pada Jenderal Suprapto. Orang itu mengayunkan senapan ke arah beliau, hingga peluru-peluru itu menghujam tubuhnya. Jenderal Siswondo Parman pun akhirnya tewas seketika. Sementara itu, perwira Pierre tendian yang diikat di pohon dihakimi oleh pasukan Cakrabirawa. Saat ini, penutup matanya sudah terlepas. Sepertinya mereka sudah tahu bahwa yang mereka bawa adalah korban salah sasaran. Yang dibawa pasukan Cakrabirawa bukanlah Jenderal Nasution, melainkan ajudannya. Di mana Nasution? Jawab. Pertanyaan itu terus dilontarkan pada Pierre tendian. Pierre yang tidak menjawab menyebabkan amarah orang yang di depannya naik. Pasukan yang di depannya pun menendang seluruh bagian tubuh beliau. Tendangan-tendangan ini menghasilkan mana merah yang perih.